Udah fokus. Oke. Oke teman-temanku, jadi sekarang ini tanggal 10 Oktober jam 12.59, jam 13 deh. Jadi minggu lalu kan aku nggak upload video ya teman-teman. Itu sebenarnya karena jadwal syuting dan ngedit aku bentrok sama deadline skripsi yang dimana itu penting banget buat kelulusan aku. Aku kelarin urusan kuliah aku sekitar semingguan lebih, abis itu baru bisa lanjut lagi. So I'm sorry for making you guys wait and thank you so much for understanding. Hai teman-teman, nama aku Arvin, aku adalah koko online idaman kalian. Masih di Corona Vlog Series teman-teman. Kalau video pertama itu kan aku cerita ke kalian bagaimana aku dan keluarga aku bisa kena COVID. Terus video kedua itu tentang keseharian aku sebagai pasien COVID di rumah sakit. Nah kalau video ketiga ini teman-teman, aku pengen lebih ngebahas tentang produk, obat, dan vitamin apa aja yang aku dan keluarga aku konsumsi. Entah waktu pencegahan, gejala awal, sakit COVID-nya, atau mungkin pas sudah sembuh kayak sekarang. Dan by the way teman-teman, aku minta maaf dulu nih sama kalian ya kalau misalkan aku sepanjang video ntar ada salah ngomong atau mungkin keliru. Karena jujur aku bukan orang yang expert di bidang obat dan vitamin gitu sih. Tapi kan apa yang aku sharing di video kali ini tuh based on my experience dan memang udah aku lakuin juga gitu. Jadi harusnya bener sih. Harusnya ya. Oke, aku kayaknya kebanyakan ngomong ya teman-teman. Jadi langsung aja kita masuk ke videonya. Yang pertama ini adalah masa pencegahan teman-teman. Kalian tahu juga dong kalau sekarang kita semua nih tanpa terkecuali itu direkomendasikan, diwajibkan sih tepatnya untuk menjalankan protokol kesehatan. Salah satunya masker kan teman-teman. Nah aku tuh baru tahu kalau ternyata ada masker yang tidak direkomendasikan untuk dipakai teman-teman. Di sini aku ada 3 jenis masker teman-teman. Ada masker bedah, masker kain, dan masker jenis scuba. Dan yang tidak direkomendasikan buat dipakai adalah masker jenis scuba. Nah, kalian bisa lihat ini bahannya tipis banget gitu kan. Oke, ini ilustrasi yang aku dapat dari grup WA ya teman-teman. Anggap aja lilin yang sekarang aku nyalain itu sebagai virus, bakteri, atau kuman yang ada di luar sana. Kita pakai masker kan, dan sekarang aku pengen coba tiup lilinnya ya teman-teman. Nah, angin aja nggak bisa keluar dari masker. Itu artinya maskernya masih aman buat dipakai gitu loh. Coba sekarang aku pakai masker kain ya. Nah, sekarang kita coba yang scuba nih. Ini pertama kalinya aku pakai masker scuba by the way. Nah, mati kan teman-teman? Itu artinya masker scuba tidak direkomendasikan karena masih tembus sama kuman, bakteri, dan virus gitu. Mulai dari sekarang, jangan pakai masker scuba lagi, oke? Sebenarnya masker yang paling direkomendasikan adalah masker yang jenis N95 ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian nggak ada ya nggak apa-apa. Nah, kalau aku personally, aku selalu pakai masker bedah setiap kali aku pengen keluar rumah. Dan ini harus diganti setiap kali aku pulang gitu loh. Nah, kalau masker kain ini cuma boleh dipakai 3-4 jam doang teman-teman. Habis itu harus langsung dicuci pakai deterjen sama air anget. Tapi ini bisa dipakai berulang-ulang. Tapi kalau masker yang ini teman-teman, ini nggak boleh dipakai berulang-ulang. Harus langsung buang. Kenapa? Karena kalau misalkan kita batuk dan segala macam, itu kan virus bakterinya kan ada di sini ya. Jadi lebih baik dibuang dan ganti yang baru. Karena setahu aku masker ini juga nggak bisa dicuci sih. Yang kedua, untuk hand sanitizer, sebenarnya terserah kalian sih pengen pakai merek apa. Tapi ya kalau misalkan kalian punya hand sanitizer yang modelnya semprot gini, itu harus hati-hati. Kenapa? Karena ini tuh mengandung alkohol teman-teman dan gampang banget terbakar. Jadi jangan coba-coba semprot hand sanitizer di depan kompor, oke? Mendingan pakai, tunggu kering dulu, baru kalian nyalain kompor. Nah, kalau untuk disinfektan, aku ada berbagai jenis sih teman-teman. Tapi aku cuma pilih yang ini, yang satu produk sama hand sanitizer-nya. Nah, ini biasa aku pakai untuk bersihin sesuatu yang kayaknya tuh sering disentuh orang teman-teman. Contohnya kayak gagang pintu, sendal aku kalau mungkin dipakai sama orang lain, gembok, laptop aku. Nah, biasa aku bersihin pakai ini. Kalau misalkan kalian punya jerigen ya teman-teman, yang gede gitu kan, itu bisa dicampur sama air buat jadi obat pel. Terus kalian juga bisa perbanyak makan buah teman-teman. Atau kalau misalkan kalian merasa kayak ribet lah kok beli buah, ya udah nggak apa-apa. Nah biasanya tuh di minimarket ada buah yang udah jadi begini teman-teman ya. Jadi kayak udah potongan-potongan gitu dan kita tinggal makan. Nah. Atau bisa juga kalian beli yang jus ya teman-teman, kayak buah vita contohnya. Kalau yang biasa aku minum tuh rasa jeruk sama rasa jambu ya teman-teman. Kenapa dua rasa ini? Karena di minimarketnya nggak ada lagi, cuma ini doang. Kalau untuk vitamin semasa pencegahan teman-teman, aku cuma konsumsi satu jenis vitamin doang, yaitu Vitalong C. Ini aku minum sehari sekali. Nah, ini berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang terakhir untuk masa pencegahan, aku punya tisu antiseptik teman-teman. Dan biasa aku pakai ini buat ngelap HP sih. Tangan kita setiap hari kan pasti megang benda ya. Kayak gagang pintu, kita megang lantai, sendok garpu, laptop, meja makan, dan segala macam, ya gak sih? Kuman dong semua di sini. Terus habis itu kita pencet-pencet HP gitu kan. Pencet. Ntar kalau misalkan ada telepon masuk, kita ngangkat. Kena ke muka, ini HP. Jadi itulah kenapa
aku juga selalu bersihin HP aku pakai tisu antiseptik karena aku tahu aku bukan orang yang bersih. Ini tisu basah ya teman-teman, by the way. Apakah HP-nya rusak? Ya tentu tidak gitu, karena saya bukan menyiram HP-nya, saya cuma ngelap doang gitu loh. Dan apa yang aku sharing di tahap pencegahan ini bukan berarti hanya kita lakukan di tahap pencegahan doang ya teman-teman. Karena gimana pun caranya, protokol kesehatan harus tetap jalan. Yang berikutnya adalah masa gejala atau tanda awal, teman-teman. Ini adalah fase terberat buat aku. Kalau kalian udah nonton video Corona Vlog series yang pertama, itu kan aku cerita kalau aku ngalamin beberapa gejala sekaligus kan. Gejala yang paling umum adalah demam tinggi ya, teman-teman. Jadi di sini aku ada infrared thermometer. Ini kayak termometer tapi berbasis inframerah gitu loh. Ya iyalah, infrared thermometer. Mungkin kalian nggak asing ya teman-teman sama ini gitu kan. Coba aku pakai ya. Nah, tuh, suhu aku 36,4 ya, teman-teman. Bagus nih suhunya. Dan suhu tubuh yang baik itu sekitar 36 sampai 37,5, teman-teman. Dan waktu itu, teman-teman, suhu aku tuh nyampe 38. Terus papaku yang paling tinggi satu rumah sampai 40. Jadi lampu hijau yang tadi tuh udah berubah jadi warna merah. Kayak gini. Tuh. Ih, serem banget gak sih? Nah, dari dulu sampai sekarang teman-teman, kalau untuk masalah demam atau mungkin badan aku panas, aku selalu beli Bye Bye Fever. And this product was really works on me gitu loh. And maybe you guys should try sih sometimes. Terus kalau misalkan aku pengen tidur, baru aku pakai ya, dibuka nih plastiknya, terus ditempelin ke sini. Ah, dingin. Terus yang kedua, bersamaan dengan demam tinggi, kan aku ngalamin sakit kepala juga ya teman-teman. Nah, langganan aku dari dulu teman-teman kalau untuk masalah sakit kepala adalah aku selalu beli Panadol. Ini kayak iklan banget tapi seriusan aku selalu beli Panadol. Dan FYI, Panadol kan ada 3 macam ya teman-teman. Ada warna biru, warna merah, sama warna hijau. Jadi kalau yang warna biru itu kan untuk meredakan sakit kepala, nyeri, dan demam. Warna merah untuk sakit kepala ekstra, dan warna hijau untuk flu dan batuk tidak berdahak gitu. Wih, sampai hafal loh. Nah, karena aku ngalamin sakit kepala dan demam, jadi aku beli yang warna biru, teman-teman. Jadi kalian pun juga jangan sampai salah pilih. Ntar kalian sakit kepala malah beli yang flu dan batuk. Mohon maaf nih ya, kagak nyambung. Berikutnya teman-teman, gejala ini cuma dialamin sama papaku dan koko keduaku, yaitu batuk-batuk. Tapi batuknya tuh kayak berat banget gitu loh. Gitu. Pokoknya berat banget batuknya. Dan obat batuk yang mereka minum adalah Fix Formula 44 atau OBH Kombi. Dan FYI teman-teman, OBH Kombi ini mengandung obat tidur ya. Jadi lebih baik diminum sebelum kalian tidur malam. Nah, gejala yang terakhir teman-teman dan kebetulan ada obatnya adalah batuk berdahak. Ini cuma dialamin sama koko kedua aku. Tapi dahaknya itu nggak bisa keluar teman-teman. Jadi kayak udah tetap nggak bisa keluar gitu loh. Kalau misalkan amit-amit nih ya kalian ngalamin seperti itu gitu kan, harus hati-hati teman-teman. Kenapa? Karena bisa jadi dahaknya itu numpuk di tenggorokan, terus dia tuh kayak menyumbat pernafasan gitu loh. Dan produk yang koko aku pakai namanya Azithromycin teman-teman. Ini kalian bisa dapetin di toko obat, gunanya untuk mengencerkan dahak gitu kan. Jadi ketika koko aku minum, dahaknya langsung encer tuh semuanya. Nah, sebenarnya kita tuh masih ngalamin beberapa gejala lagi ya teman-teman. Cuma yang aku share sama kalian ini yang kebetulan aku ada obatnya di rumah. Yang berikutnya adalah masa yang paling mengerikan buat aku teman-teman, fase dimana keluargaku dinyatakan positif corona dan to be honest, aku udah takut banget kehilangan anggota keluargaku, tau gak? Kalau aku di rumah sakit kan semua udah di-handle sama perawat ya teman-teman. Tapi gimana nih buat teman-teman yang mungkin sekarang karantina mandiri di rumah gitu kan? Ini aku berbagi tips juga sama kalian ya, karena sebenarnya aku tuh sempat karantina mandiri di rumah beberapa hari sebelum pada akhirnya aku diusir sama tetangga. Mohon maaf nih ya, saya jadi kesel sekarang kalau inget-inget kembali gitu loh. Tips yang pertama ini nggak cuma berlaku buat teman-teman yang karantina di rumah doang, tapi juga yang di rumah sakit, yaitu positive thinking. Aku tuh juga baru tahu teman-teman kalau ternyata positive thinking tuh bisa meningkatkan daya tahan tubuh tau gak? Semakin kita berpikir positif, daya tahan tubuh kita bakal semakin kuat teman-teman, bakal sembuh lebih cepat. Tapi kalau kita udah mikir negatif teman-teman, kita mikir kondisi buruk lah, kita merasa cemas dan segala macam ya, daya tahan tubuh kita bakal semakin melemah. Dan itulah kenapa di vlog keseharian aku kemarin teman-teman, aku tuh terlihat senang gitu kan, terlihat kayak ceria banget, padahal tuh lagi sakit sebenarnya. Kenapa? Karena ya memang harus positive thinking gitu loh. Dan percayalah teman-teman, gak cuma aku doang, tapi memang semua pasien itu berusaha untuk seceria mungkin di sana. Jadi jangan menilai kalau aku tuh bangga sakit COVID gitu loh, ya. Mohon maaf nih, kagak ada yang seneng. Pokoknya positive thinking teman-teman. Jangan mikirin masalah, jangan mikirin utang, cicilan gitu kan, tugas kuliah, kerjaan dan segala macam. Jangan pikirin, pokoknya fokus aja sama kesembuhan kalian. Tips yang kedua, pakai masker kapanpun kalian bertemu sama anggota keluarga kalian. Entah kalian yang di rumah sakit ataupun yang karantina mandiri di rumah, pokoknya pakai masker kalau kalian ketemu orang-orang. Terus maskernya juga diganti ya teman-teman, jangan karena kalian merasa ini nggak kotor, terus kalian nggak ganti gitu.
Ketiga, hand sanitizer dan disinfektan punya masing-masing. Terus yang keempat, alat makan kayak piring, sendok garpu, gelas itu dipisah teman-teman. Jangan gabung lagi dari mulut ke mulut ya. Terus kalau udah kelar makan, cuci aja sendiri gitu. Terus taruh kamar, peralatan makannya biar nggak diambil orang. Terus yang kelima, makan sayur dan buah-buahan. Terus yang keenam, minum madu teman-teman untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Di sini aku ada 2 madu, yang botol dan yang toples. Nah, kalau yang botol ini jujur aku nggak tahu beli di mana teman-teman, karena ini mamaku juga dikasih sama temennya gitu loh. Dan FYI ini rasanya agak pahit teman-teman. Jadi kalau aku minum ini biasanya langsung aku susul sama air putih. Nah, terus kalau madu yang toples ini aku beli sendiri. Kalau yang ini tuh teksturnya lebih kental teman-teman, rasanya manis dan lebih enak juga. Kalau buat aku ya, tapi nggak tahu deh, selera orang kan beda-beda. Ini aku beli secara pribadi teman-teman, karena memang ini nggak semudah kita beli di warung gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian minat pengen beli madu yang aku beli ini nih, kalian bisa langsung aja hubungin nomor HP yang ada di kolom deskripsi. Aku taruh ntar di sana nomor HP-nya ya. Tapi teman-teman kalau misalkan ke depannya nih kalian lihat nomor HP-nya udah kagak ada gitu kan, aku ingetin dari sekarang ya, yaitu artinya dia sudah tidak jualan madu. Oh, FYI ini asli dari New Zealand. Tips yang ketujuh, kalian bisa minum vitamin juga teman-teman. Nih, aku tuh punya banyak banget vitamin, seriusan deh. Dan vitamin itu boleh diminum kapanpun ya teman-teman. Jadi nggak harus nunggu sakit dulu gitu loh. Beda sama obat yang memang cuma boleh diminum pas lagi sakit doang. Dan ini aku jelasin satu persatu ya teman-teman. Dan kalian boleh screenshot juga sih. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli vitamin nih, kalian bisa kasih lihat, Mbak, aku pengen beli vitamin yang ada di video ini gitu. Untuk vitamin C ada 4 macam teman-teman. Ini nggak harus kalian minum semua sih, karena efeknya juga sama aja gitu kan. Terus untuk vitamin E, aku cuma punya 1 jenis. Dan ini pun sebenarnya punya adik aku colong dulu sebentar gitu kan. Mungkin kalian berpikir kayak, kok berarti kalau kita pengen minum vitamin A, vitamin B, B kompleks, B6, B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, kita harus makan banyak kapsul dong. Sebenarnya nggak usah teman-teman, nggak usah ribet ya. Di sini aku ada Salcom C Gold dan Becom Z. Ini adalah suplemen makanan yang sudah mengandung banyak vitamin dalam 1 kapsul teman-teman. Jadi tidak usah repot minum sebanyak apapun itu, nggak usah. Dan kalian juga bisa lihat kan, ini kandungannya tuh ada vitamin apa aja. Dia udah mengandung beberapa vitamin sekaligus. Tapi harganya juga sekaligus. Nah, jadi kalau misalkan kalian udah minum vitamin yang mengandung beberapa vitamin sekaligus, vitamin-vitamin yang satuannya kalian nggak usah minum lagi. Kenapa? Karena memang dosisnya udah segitu. Tapi teman-teman, dari semua vitamin yang aku jelasin tadi, tidak ada satupun yang aku minum. Kenapa? Karena aku punya 1 vitamin yang kandungannya tuh lebih komplit, teman-teman. Nah, ini aku nggak tahu namanya apa, tapi aku sebut sebagai life pack. Bahkan saking banyak kandungannya, dia harus bagi 2 kolom, tulisannya kecil-kecil, dan kalian pun nggak bisa baca kan. Ini aku kasih ke kalian ya. Di dalam boxnya ada ini lagi, supaya secure gitu obatnya. Aku coba buka ya. Nih, 1 vitamin isinya 4 kapsul. Sebenarnya kembali ke selera kalian sih teman-teman, pengen beli yang mana, bebas gitu kan. Kok vitaminnya dimakan sehari berapa kali? Semua tergantung aturan pakai ya teman-teman. Dan setahu aku tuh biasa di packagingnya ada ini loh, ada tulisannya. Nah, ini ada 1 kapsul sehari atau sesuai dengan petunjuk dokter. Tapi umumnya teman-teman, semua vitamin yang aku jelasin dari tadi itu diminum sehari sekali setelah makan. Kecuali yang life pack ini. Nah, kalau dia nih beda sendiri, dia harus sehari 2 kali teman-teman. Setelah makan berat ya. Jadi aku rasa kalau misalkan kita cuma makan mie instan terus minum ini kayaknya nggak usah deh. Masa yang terakhir teman-teman, ini adalah fase di mana kita sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Tapi bukan berarti kita bebas ya teman-teman, mohon maaf nih, kagak ada bebasnya sama sekali ya. Kenapa begitu? Karena pasien COVID yang udah sembuh masih bisa terinfeksi lagi teman-teman. Bahkan waktu aku di rumah sakit ada pasien yang udah masuk 2 kali tau gak? Makanya protokol kesehatan tuh harus tetap jalan teman-teman. Ya pokoknya apapun yang aku jelasin dari tadi gitu kan, sampai mulut aku berbusa, itu semua masih aku jalankan sampai sekarang. Dan jangan lupa juga olahraga ya teman-teman, itu penting, oke? Jadi sekarang udah jam 18.52. Dan sekarang kalian tahu berapa lama aku syuting vlog ini ya? Oke teman-teman, semoga apa yang aku share di video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Atau mungkin kalau kalian pengen share videonya ke orang terdekat, grup WA keluarga, grup keluarga besar, dan segala macam tuh boleh banget teman-teman. Siapa tahu mereka butuh informasi tentang produk, obat, atau vitamin, kalian bisa kasih lihat YouTube channelnya Arvinius Hidayat, gitu. Oke teman-teman, nama aku Arvinius Hidayat, koko online idaman kalian, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye! 1, 2, 3. Jadi, oke. Yang dimana itu penting banget buat kelulusan aku tahun depan. Tahun ini maksudnya. Tahun depan. Lama banget. Nah, kalau video ketiga ini teman-teman, aku pengen lebih ngebahas tentang pas gejala, entah pas gejala, entah pas pencegah, entah pas masa pencegahan,
Jadi ini adalah hal yang harus kita lakukan untuk proses pencegahan. Aku punya masker bedah ya, yang kayak gini maskernya. Terus masker kain. Jadi makanya stok masker aku tuh banyak nih, karena aku jarang keluar rumah. Nah, masih aman teman-teman. Tapi kekurangannya kalau masker kain itu kurang lebih cuma boleh dipakai. Aduh, ada motor lewat. Dan by the way, aku disimpan kardus ini dari 3 minggu lalu cuma buat syuting video ini doang ya teman-teman. Jadi kayak kardus aku pertahankan di kamar gitu kan. Kalau aku udah kelar syuting video ini baru bisa aku buang. Yang berikutnya adalah masa gejala atau tanda-tanda awal. Yang berikutnya kan aku ngalamin sakit kepala juga kan, dan dari dulu sampai aduh, bocil berisik banget sih, sumpah dah. Aku tuh orangnya gampang terdistract teman-teman. Jadi kayak kalau ada orang teriak dari luar pun yang sebenarnya nggak ngeganggu videonya, tapi aku bisa kayak terdistract gitu. Dan FYI teman-teman, dan FYI teman-teman, FYI. Kayak aku sebenarnya kan disuruh karantina mandiri dulu. Cuma karena diusir sama tetangga gitu kan, jadi kagak bisa. Aku kasih obatnya dan kalian bisa screenshot gitu kan. Jadi kalian boleh tuh kasih ke mbak-mbaknya, "Mbak, saya mau beli vitamin yang dibeli YouTuber ini," gitu. Mohon maaf nih ya. Kok kagak bisa? Orang teh kudu ngambil gunting gitu. Idih, malas amat ya.